baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, rapiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memulihkan, Roh Kudus-Mu menyembuhkan, Roh Kudus-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Semua karena-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, kami rindukan lawatan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu lawatan-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu jamahan-Mu, sebab karya-Mu Tuhan, itu yang memulihkan kami, itu yang menyembuhkan kami, itu yang menyelamatkan kami. Semua karena Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Semua karena-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh perlu Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan kami, karena Roh Kudus-Mu yang memulihkan setiap hati kami, karena Roh Kudus-Mu juga Tuhan
Kami terima kesembuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Karena itu semua yang kami perlukan, itu semua yang kami rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari yang baru, kita mau mempersiapkan hati kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajak kita semua untuk buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita mau merenungkan sejenak, membawa fokus kita kembali ketika kita mendengar atau berbicara mengenai pencobaan. Kira-kira arah pandangan kita tertuju kepada Tuhan langsung, atau kita mau mawas diri dan melihat bahwa kadang-kadang pendapat kita, cara berpikir kita itu tidak murni karena kita banyak mendengar opini dari orang lain. Dalam tanda kutip, opini kita digiring oleh banyak orang, sehingga kadang-kadang sebuah statement atau kalimat yang tidak ada nilainya bisa kita anggap sebagai sebuah kebenaran atau sebuah doktrin. Ketika kita melihat seseorang mengalami hal yang buruk dan dengan entengnya mungkin dia berkata ini cobaan dari Tuhan, secara otomatis kita menganggap kalau mengalami seperti itu berarti memang cobaan dari Tuhan. Nah, tapi sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhannya, yang mau tetap kuat, yang mau tetap bertindak, kita mesti berhati-hati di sini. Kita mesti pelajari dengan teliti
Sebetulnya di dalam bahasa Indonesianya pun ayat ini sudah sangat amat jelas, ya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebetulnya dari statement ini saja kalau kita mau benar-benar membaca dan merenungkannya dengan murni, selesai firman ini. Bukan mengagung-agungkan pencobaan, bukan melebih-lebihkan pencobaan, bukan membuat diri kita merasa paling hina, paling rendah di dunia. Bukan merasa bahwa Tuhan paling marah sama kita, sehingga kita dalam tanda kutip dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Tapi kita mau berpikir dengan hati yang murni. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Saudara tahu apa arti kata biasa? Semua orang menghadapi. Tidak ada yang tidak menghadapi. Nothing specific. It's very general. Sangat umum. Semua orang hidup menghadapi tantangan. Pencobaan biasa. Diteguhkan lagi dengan kalimat berikutnya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, batas atas dan batas bawah kekuatan manusia yang tahu hanya pencipta kita. Bukan tetangga kita, bukan diri kita sendiri, enggak. Sadrak, Mesak, Abednego enggak tahu kalau mereka ternyata bisa menghadapi dapur api yang dipanaskan 7 kali. Mereka enggak tahu. Daniel enggak tahu kalau dia masuk gua singa, singanya yang lapar itu enggak makan dia, enggak tahu. Batasnya yang tahu cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bilang, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yaitu yang kita pegang. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan sangat lumrah ketika menghadapi tantangan pencobaan, kita merasa berat, kita stres, ya. Kita merasa agak ingin marah, agak ingin kecewa, sangat lumrah. Karena Tuhan menciptakan kita dengan emosi. Tetapi yang tidak boleh kita biarkan adalah pikiran-pikiran duniawi itu menguasai pikiran kita, sehingga respons kita tidak tepat, melainkan cara kita meresponinya sama seperti orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Nah, ini pagi hari ini yang mau kita renungkan. Kalimat ini jelas, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan manusia, pencobaan manusiawi yang sangat biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saya ingin ajak saudara melihat dari sudut pandang Tuhan. Ayat ini bercerita bahwa ada assurance, ada sebuah jaminan dari seorang Allah yang memelihara kita. Allah yang kekal yang memelihara kita dengan setia selama-lamanya. Menghadapi setiap temptations, menghadapi setiap godaan, cobaan. Dia berjanji bahwa dia memelihara kita dan ada pertolongannya di setiap hal yang kita hadapi. Camkan ini dulu. Dari sudut pandang Allah kita melihat ya, bahwa apapun yang kita hadapi, kita golongkan pencobaan, kita golongkan tantangan, kita golongkan kesulitan. Dari sudut pandang Allah ada Allah yang kekal, dengan kekal memelihara kita. Ya. Dan dengan setia menolong kita, memberikan pertolongannya di setiap tantangan yang kita hadapi. Tentunya dalam kesetiaan Allah, Allah bukan Allah yang memanjakan kita. Kalau kita mau lihat ayat yang sebenarnya 1-12 ya, dari 1 Korintus pasal 10 ini. Tapi saya mau ajak saudara ayat yang ke-12 saja. Naik 1 ayat. Ya, ayat 12 dari 1 Korintus 10 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah,
Allah bukan Allah yang memanjakan kita, tapi Allah adalah Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Allah adalah Allah yang memberikan kita kesempatan untuk memilih dalam hidup ini. Kita mau memilih berhati-hati, kita mau memilih menjaga diri kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan melihat dalam situasi yang menyesakkan ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita cuma ingin menerima pertolongan, kita ini bersikap manja, ya. Kita tidak dapat pertolongan dari Tuhan, kata kita, mana pertolonganmu Tuhan? Akhirnya kita pun akan lalai, gak usahlah berdiri teguh, udahlah berdosa aja, toh hasilnya sama saja. Ya jelas gak akan ada pertolongan Tuhan. Ya. Tapi ayat 13 ini mengajarkan pada kita bahwa sebetulnya memang tidak ada manusia yang bisa dijagai dari kejatuhan kalau dia terus-menerus menolak terms and conditions, syarat dan ketentuan, ya, atau peringatan-peringatan yang Allah ajarkan. Kalau kita diperingatkan, awas lampu merah berhenti, tapi kita nggak berhenti, ya resiko ditanggung penumpang. Allah bukan Allah yang tidak adil, Allah itu adil. Kalau sudah dikasih tahu, saatnya berhenti, ya berhenti. Ya, di sini kita berbicara supaya lebih jelas, sehingga kita nggak sembarangan ngomong dan dengan ketidakjelasan kita, dalam keabu-abuan kita berkata, loh kok Tuhan izinkan ini terjadi dan sebagainya, padahal kita nggak murni, kita ini sudah kecampur-campur, kita yang nggak disiplin melakukan firman, kita nggak sungguh-sungguh, tapi kita menuntut Tuhan, nggak. Kita harus melakukan bagian kita dan tidak usah mengkhawatirkan bagian Tuhan. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu dan Tuhan itu setia. Kalimat berikutnya dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi kita tahu bahwa memang ketika hidup di dunia, kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin kita belum pernah hadapi. Dan kita perlu iman untuk menghadapinya. Dan kita perlu persekutuan dengan Tuhan untuk menghadapinya. Itu bukan hal yang berat bagi kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Pencobaan yang kita hadapi adalah hal-hal yang biasa. Bukan meremehkan ya, bukan sombong, tetapi sadar bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, memelihara. Ya. Kok Tuhan mengizinkan? Ya. Ada kata dalam bahasa Yunani yang saudara mungkin pernah dengar. Kata yang dipakai di sini adalah pirasmos. Kata piratso itu artinya to examine kalau dikenakan kepada Tuhan ya. To examine, untuk melihat apakah ini warna hitam atau warna putih. Oh ini hitam, oh ini putih. Ya. Lain kalau itu kata itu dikenakan kepada iblis. Kalau dikenakan pada iblis artinya menjadi solicit to do evil atau menjerumuskan. Tapi kalau Tuhan bukan untuk menjerumuskan, tapi untuk mengetahui putih atau hitam. Ya. Nah, pagi hari ini, saudara, kita selesaikan ayat ini. Dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Lihat, pada waktu kita menghadapi tantangan, ya, Dia berikan jalan keluar karena Dia Allah yang baik, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini loh nak, gini caranya. Ayo berkemenangan. Ayo berkemenangan. Bahkan orang yang paling kudus sekalipun tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan,
pencobaan yang kita alami, tantangan yang kita alami, itu tantangan yang biasa. Oleh karena itu pagi hari ini, jangan diunggul-unggulkan pencobaannya. Jangan bangun pagi dengan stres, berpikir pusing, seolah-olah Tuhan itu mati, seolah-olah Tuhan gak ada. Tapi bangun pagi, Tuhan, aku perlu Engkau di hari yang baru ini. Tuntun langkahku, gandeng tanganku, sertai aku. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Jalani hari kita dengan pegang kebenaran ini, bahwa pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa. Saya percaya semua dari kita hari ini akan lihat keajaiban Tuhan, akan lihat pertolongan Tuhan terjadi. Karena kita sekarang tahu Allah itu setia. Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Waktu kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Karena itu biar ini jadi bekal kita menghadapi hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau setia. Engkau tak pernah tinggalkan. Pagi hari ini kalau kami sedang menghadapi tantangan, Engkau Allah yang mengatakan pada kami, yang kami hadapi bukan untuk menjatuhkan kami. Semuanya itu biasa karena Engkau Tuhan menyertai kami. Kami hanya pandang Engkau, mata kami tertuju padamu. Kami melayangkan mata kami ke segala tempat, ke gunung-gunung. Kami bertanya, dari mana pertolongan kami? Pertolongan kami dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami percaya biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.